Bapak Ibu, kita sekarang akan belajar membuat media pembelajaran dengan menggunakan Camtasia Studio. Yang perlu dipersiapkan dalam laptopnya adalah pertama, sudah terinstall aplikasi Camtasia Studio, dan kita juga sudah mempersiapkan bahan ajar dalam bentuk PowerPoint. Nah, setelah kedua hal ini tersedia, maka yang dilakukan silahkan dibuka bahan ajar PowerPoint-nya. Kemudian pada menu add-in silahkan diklik. Kemudian setelah itu diklik recording. Maka nanti di sudut kanan bawah akan muncul informasi untuk klik to begin recording. Klik untuk memulai perekaman. Dengan menggunakan Camtasia Studio ini, kesalahan dan gangguan tidak usah dihiraukan, dilanjutkan saja. Namun catatannya yang lebih mudah adalah berikan jeda setiap ada kesalahan. Misalnya setelah kita ngomong lalu kita salah, kita kasih jeda sebentar saja, sekitar 1 detik untuk dilakukan nanti editing setelah selesai perekaman. Nah, kita mulai saja. Misalnya kita klik di menu click to begin recording. Nah, kalau sudah seperti ini, kita siap untuk merekam pembelajaran yang akan kita berikan kepada anak didik kita. Baik, selamat datang anak-anak. Nah, kesalahan ini tidak usah khawatir, kita ulangi saja. Selamat datang anak-anak di pembelajaran kimia. Hari ini kita akan lanjutkan pokok bahasan kita tentang laju reaksi. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, luas permukaan, 2 suhu, 3 konsentrasi, 4 katalisator. Untuk luas permukaan, coba anak didik kami perhatikan semua. Ini dalam bentuk serbuk dilarutkan dalam pelarut tertentu. Ini dalam bentuk kepihan dilarutkan dalam pelarut yang sama. Apa yang akan terjadi? Nah, ternyata untuk bentuk serbuk dia akan cepat bereaksi atau cepat larut dibanding dengan dalam bentuk kepingan. Nah, misalnya Bapak Ibu sudah selesai melakukan perekaman untuk hari ini, 2 slide saja misalnya, maka untuk mengakhirinya silahkan ditekan escape di keyboardnya, ESC di sudut kiri atas keyboardnya. Maka akan muncul informasi seperti ini. Maka silahkan diklik stop recording. Ya, kalau sudah seperti ini, silahkan dibuat saja folder baru yang berisi misalnya tentang pokok bahasan kita tadi, ya. Faktor laju reaksi misalnya. Nah, kemudian kita simpan. Ini rekaman pertama kita. Rekaman pertama. Karena kita akan lanjutkan pada rekaman berikutnya. Lalu save. Tidak usah masuk ke editing, langsung masuk ke cancel. Nah, jika di kesempatan berikutnya kita sudah ada waktu lagi untuk melanjutkan perekaman, maka dibuka lagi PowerPoint-nya seperti biasa, lalu klik di menu add-in-nya, baru kemudian masuk ke recording lagi. Klik recording. Nah, jangan langsung diklik to begin recording, karena ini yang direkam langsung akan pada slide pertama. Kita akan melanjutkan slide berikutnya, maka diklik di sini. Nah, kita akan lanjutkan masuk ke slide yang berikutnya, misalnya di sini. Nah, kalau kita sudah yakin, di sinilah akan kita mulai perekaman, baru kita klik to begin recording. Nah, baru kita mulai. Baik, faktor yang kedua adalah suhu. Coba anak-anak sekalian perhatikan. Nah, kalau Bapak Ibu batuk atau ada gangguan suara, juga biarkan saja. Berikan saja jeda dengan presentasi yang akan kita sampaikan. Yang kedua, saya ulangi, faktor yang kedua adalah suhu. Coba anak-anak perhatikan. Nah, misalnya tadi ada kesalahan, ada gangguan, kita ulangi lagi.
Faktor yang kedua adalah suhu. Coba anak-anak perhatikan. Untuk reaksi yang diberi tambahan panas dari luar, reaksinya lebih cepat berlangsung dibanding dengan yang tanpa diberi tambahan suhu dari luar. Mengapa ini bisa terjadi? Perhatikan, untuk reaksi yang tanpa ada suhu, maka gerak partikelnya seperti biasa. Tapi ketika dia diberi tambahan suhu dari luar, maka gerak partikelnya makin cepat. Semakin cepat gerak partikelnya, maka kemungkinan terjadi tumbukan antar satu partikel dengan partikel yang lain itu semakin tinggi. Berarti reaksinya juga akan semakin cepat berlangsung. Semakin tinggi suhu, semakin cepat reaksi berlangsung. Suhu dapat meningkatkan energi kinetik zat. Jadi zatnya, geraknya makin cepat karena ditambahi suhu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah selesai melakukan perekaman ini, maka ditekan lagi escape. Misalnya akan dilanjutkan pada hari berikutnya lagi. Tekan escape. Stop recording lagi. Nah, kita buat di sini rekaman yang kedua. Baru save. Tidak usah melakukan editing. Langsung cancel. Nah, di hari berikutnya kita sudah punya kesempatan dan waktu luang lagi untuk melakukan perekaman. Maka kita lakukan lagi perekamannya. Klik add in, kemudian recording. Nah, jangan dulu diklik to begin recording. Kita buka dulu. Akan dimulai dari mana? Di sini sudah selesai, kita lanjut kemari. Nah, kalau sudah baru kita klik to begin recording. Konsentrasi adalah banyaknya partikel zat terlarut dalam suatu larutan. Semakin banyak zat terlarutnya, maka dia disebut dengan larutan pekat. Kalau sedikit zat terlarutnya, maka disebut dengan larutan encer. Apa yang terjadi ketika dia pekat dengan encer di dalamnya? Perhatikan, kalau dia pekat, maka gerak partikelnya walaupun sama, tapi karena jumlahnya banyak, maka kemungkinan terjadinya tumbukan antar partikel juga makin besar dibanding yang sedikit. Kalau dalam satu ruangan kelas itu hanya terdiri 2 orang, kejar-kejaran, mungkin akan lama tertangkap. Tapi kalau dalam satu kelas itu kejar-kejaran semua, maka tabrakan antar siswa pasti juga akan makin mudah terjadi. Begitu juga dengan partikel. Nah, kalau kita agak terganggu juga di sini, biarkan saja, lanjutkan saja. Nah, kalau semakin besar tumbukan antar partikel, maka reaksinya juga akan semakin cepat berlangsung. Zat yang konsentrasinya besar mengandung jumlah partikel yang lebih banyak, sehingga partikel-partikelnya tersusun lebih rapat dibanding zat yang konsentrasinya rendah, dan seterusnya. Kalau rekaman ini sudah selesai, tekan lagi escape, kemudian klik lagi stop recording, kemudian kita kasih tanda lagi, ini rekaman yang ketiga. Kalau sudah, baru tekan save, klik save. Nah, tidak usah masuk editing, langsung cancel juga. Baik, selanjutnya kita akan melakukan editing video tadi, video rekaman kita dengan menggunakan Camtasia Studio. Jadi kita akan membuang kesalahan-kesalahan dan gangguan-gangguan selama proses perekaman. Caranya, silahkan dibuka Camtasia Studio-nya. Ya, maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya, klik pada import media. Nah, dicarilah di mana file tadi berada. Faktor-faktor laju reaksi tadi, ini berarti punya saya. Dicari saja filenya ada di mana. Ya, bisa dicari di mana saja dia. Ini kebetulan saya simpan di sini. Maka kalau sudah, diklik yang bagian atas, kemudian tekan shift, klik yang bawah. Nah, kemudian open, maka langsung akan muncul seperti ini. Ini yang pertama, ini kedua, ini yang ketiga. 3 kali rekaman kita. Lalu kita klik yang pertama, kita tarik, klik and drag, taruh kemari di track pertama. Kalau kurang berhimpit dengan ujungnya ini, silahkan didekatkan.
Nah, kalau sudah, kita cobakan dulu. Kita ingin mengetahui di mana kesalahan-kesalahan kita. Nah, kalau sudah seperti ini, kita siap untuk merekam pembelajaran yang akan kita berikan kepada anak didik kita. Baik, selamat datang anak-anak. Kesalahan ini tidak usah khawatir, kita ulangi saja. Selamat datang anak-anak. Ya, berarti kita tahu yang betul itu dari sini. Nah, yang di depan tadi semuanya tidak kita pakai. Maka ditekan, saya ulangi. Ini tadi seperti ini. Saya ulangi. Ini diklik yang bagian hijau ini, batas yang bagusnya dari sini tadi. Klik yang warna hijau ini, kemudian diklik and drag, ditarik saja kemari. Yang bagian inilah yang akan kita buang. Setelah seperti ini, klik di sini cut, gunting ini. Nah, kalau sudah, kita akan tes lagi. Ini sudah dimulai dari awal lagi. Selamat datang anak-anak di pembelajaran kimia. Hari ini kita akan lanjutkan pokok bahasan kita tentang laju reaksi. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, luas permukaan, 2 suhu, 3 konsentrasi, 4 katalisator. Untuk luas permukaan, coba anak didik kami perhatikan semua. Ini dalam bentuk serbuk dilarutkan dalam pelarut tertentu. Ini dalam bentuk kepihan dilarutkan dalam pelarut yang sama. Sebenarnya untuk mengetesnya tidak harus kita dengarkan semuanya, karena kita tahu tadi di mana letak-letak kesalahannya. Ini hanya untuk memastikan saja. Bisa kita juga percepat kalau kita agak yakin tadi tidak ada kesalahan di situ. Nah, misalnya ini. Nah, ternyata untuk bentuk serbuk. Nah, di sini ada tempat kosong, banyak sekali jeda. Untuk mengetahui jeda ini lebih jelas, ini bisa dibesarkan. Tarik ke kanan. Nah, ini jedanya. Ini semua yang seperti ini artinya ada jeda, ada waktu kita berhenti. Bisa kita hapus dari sini. Kemudian kita klik yang warna merah. Kalau ke kanan dia warna merah, ke kiri warna hijau. Nah, dari sini yang akan kita buang. Baru cut. Kalau kita dengarkan lagi dari sini, maka jedanya akan makin tidak ada. Dilarutkan dalam pelarut yang sama. Apa yang akan terjadi? Nah, ternyata untuk bentuk serbuk dia padahal tadi ada jeda. Lagi yang di sini misalnya di 4 katalisator. Di sini juga ada jeda. Tapi ingat di sini ada batas tanda pergantian slide. Itu adalah perpindahan slide kalau kita melakukan penambahan transisi pada PowerPoint kita. Biasanya untuk pergantian slide kita kasih transition. Nah, itu tandanya ada di sini. Ini. Maka jangan sampai terhapus. Kalau dia terhapus, maka pergantian slide kita jadi hilang. Padahal sudah capek-capek kita tambahi. Yang kita hilangkan hanya jedanya saja sampai menuju itu supaya tidak terlalu lama. Ini ada sekian detik. Nah, kita bisa hapus. Kemudian setelah itu juga ada sedikit, biar tidak terlalu banyak jeda. Nah, kalau kita dengarkan dia sudah lain. 4 katalisator. Untuk luas permukaan, coba anak didik kami perhatikan semua. Nah, ini juga jedanya ada. Kita buang saja jedanya. Kalau ke kanan warna merah, ingat ke kanan warna merah, ke kiri warna hijau. Nah, ini kalau kita dengarkan jedanya sudah tidak begitu nampak. Semua ini dalam bentuk serbuk dilarutkan dalam pelarut tertentu. Ini dalam bentuk kepihan dilarutkan dalam pelarut yang sama. Apa yang akan terjadi? Nah, ternyata untuk bentuk serbuk dia akan cepat bereaksi atau cepat masih berpikir tadi di sini. Supaya tidak nampak kita berpikir, kita buang lagi jedanya.
ya, kemudian cut. Kita dengarkan lagi. Dia akan cepat bereaksi atau cepat larut dibanding dengan dalam bentuk kepingan. Tidak ada Nah, jeda. misalnya Bapak Ibu sudah selesai melakukan perekaman untuk hari ini, 2 slide saja misalnya. Nah, ini kita bisa hapus karena ini sudah tinggal informasi, bukan lagi pembelajaran untuk anak-anak. Sudah selesai. Dimulai dari mana ini, kita dengarkan saja. Dibanding dengan dalam bentuk kepingan. Nah, misalnya Bapak. Nah, berarti dari sini. Ini sudah selesai. Kita blok, baru kita cut. Selanjutnya kita masuk ke video keduanya. Klik, tarik lagi kemari. Kita rapatkan. Baru kita dengarkan lagi. Nah, baru kita mulai. Baik. Faktor yang kedua. Ya, berarti dari sini sampai di sini. Baru cut. Kalau seandainya kita cut ternyata salah, kita bisa lakukan undo. Klik yang di sini. Kita coba. Faktor yang kedua adalah suhu. Coba anak-anak sekalian perhatikan. Kalau Bapak Itu ada batuk lagi. Ibu batuk atau ada gangguan suara, juga biarkan saja. Berikan saja jeda dengan presentasi yang akan kita sampaikan. Nah, berarti yang akan kita hapus dari sini tadi supaya lebih nampak. Kita geser kemari. Kalau Bapak Ibu batuk atau ada gangguan suara, juga biarkan saja. Berikan saja jeda dengan presentasi yang akan kita sampaikan. Yang kedua, saya ulangi, faktor yang kedua adalah suhu. Coba anak-anak perhatikan. Nah, tadi juga ada gangguan sepeda motor, biarkan saja. Kita berarti akan hapus tadi dari sini. Kita tarik ini kemari lagi. Kita hapus. Ini kita batuk, kemudian gangguan sepeda motor. Ini juga ada ruang yang tidak ada soundnya, berarti ini mungkin kita diam. Kita coba sampai di sini dulu, baru kita cut. Kita dengarkan lagi dari situ. Nah, misalnya tadi ada kesalahan, ada gangguan, kita ulangi lagi. Faktor yang kedua adalah suhu. Berarti ini masih belum pembelajaran. Berarti dari sini sampai kemari. Kita cut lagi. Kita lanjutkan. Faktor yang kedua adalah suhu. Coba anak-anak perhatikan. Ini jedanya juga lumayan. Kita bisa hilangkan lagi. Kalau kita dengarkan lagi, perhatikan, untuk reaksi yang diberi tambahan panas dari luar, reaksinya lebih cepat berlangsung dibanding dengan yang tanpa diberi tambahan suhu dari luar. Mengapa ini bisa terjadi? Perhatikan, untuk reaksi yang tanpa ada suhu, maka gerak partikelnya seperti biasa. Tapi ketika dia diberi tambahan suhu dari luar, maka gerak partikelnya makin cepat. Semakin cepat gerak partikelnya, maka kemungkinan terjadi tumbukan antar satu partikel dengan partikel yang lain itu semakin tinggi. Berarti reaksinya juga akan semakin cepat berlangsung. Semakin tinggi suhu, semakin cepat reaksi berlangsung. Suhu dapat meningkatkan energi kinetik zat. Jadi zatnya, geraknya makin cepat karena ditambahi suhu. Nah, kalau Bapak Ibu berarti sudah selesai juga dari sini. Yang ditarik di sini kalau ingin memindahkan. Dari mana tadi? Kita coba lagi. Tambahi suhu. Nah, dari sini berarti sudah selesai. Ini kita hapus. Kita cut. Masuk kita ke rekaman yang ketiga. Ini tarik lagi kemari. Kita dekatkan. Kita cobakan. faktor yang kedua adalah konsentrasi. Konsentrasi adalah banyaknya partikel zat terlarut dalam suatu larutan.
Semakin banyak zat terlarutnya, maka dia disebut dengan larutan pekat. Kalau sedikit zat terlarutnya, maka disebut dengan larutan encer. Apa yang terjadi ketika dia pekat dengan encer di dalamnya? Perhatikan, kalau dia pekat, maka gerak partikelnya. Coba perhatikan Bapak Ibu, di sini tidak nampak ada sound seperti halnya yang sebelumnya. Maka kalau seperti ini, yang perlu dilakukan adalah silahkan saja di blok. Caranya cukup diklik di sini, tekan shift, klik di sini lagi, kemudian klik di audio. Mungkin audionya tidak ada di sini, letaknya ada di sini di more, nanti dicari di situ audio. Kalau ternyata audio tidak ada, zoom in pen ini juga kalau tidak ada, letaknya ada di sini. Nanti silahkan diklik. Kalau tidak ada audionya, coba kita naikkan sedikit, karena rendah sekali. Ini ya, di blok, kemudian ditarik saja di garis ini ke atas biar nampak. Berarti dia rekamannya lebih kecil. Kita dengarkan. Faktor yang kedua adalah konsentrasi. Konsentrasi adalah banyaknya partikel zat terlarut dalam suatu larutan. Semakin banyak zat terlarutnya, maka kalau misalnya ini tidak ada kesalahan, kita bisa lanjutkan. Misalnya dari mana lagi, tidak harus teliti dulu, nanti di akhir bisa dicoba dengan encer di dalamnya. Perhatikan, kalau dia pekat, maka gerak partikelnya walaupun sama, tapi karena jumlahnya banyak, maka kemungkinan terjadinya tumbukan antar partikel juga makin besar dibanding yang sedikit. Kalau dalam satu ruangan kelas itu hanya terdiri 2 orang, kejar-kejaran mungkin akan lama tertangkap. Tapi kalau dalam satu kelas itu kejar-kejaran semua, maka tabrakan antar siswa pasti juga akan makin mudah terjadi. Begitu juga dengan partikel. Nah, kalau kita agak terganggu juga di sini, biarkan saja, lanjutkan saja. Tadi di sini kita akan buang, anggap sampai di sini, dan yang sampai akhir ini selesai. Maka kita tinggal cut. Baik, berarti seluruh video sudah kita rampungkan. Sekarang kita akan tambahi zoom in pen. Kita mulai dari awal lagi, silahkan ditarik ini sampai ke awal. Zoom in pen yang akan kita gunakan. Penggunaan zoom in pen itu adalah untuk mensorot bagian yang kita anggap perlu lebih dijelaskan, dinampakkan. Misalnya kalau tadi kita lihat ini belum, mulai dari sini kita ingin mulai dari sini dia dibesarkan di sini saja. Maka caranya klik di zoom in pen, kemudian ini disorotkan ke sana, diklik and drag, pindahkan. Ya, hanya di situ saja. Maka nanti akan nampak di layar itu hanya ini saja. Dia akan diberi tanda seperti ini. Kalau prosesnya ingin agak lebih panjang, lambat laun dia nampak di situ, ini bisa diklik di bagian ujung warna putih ini, ditarik kemari. Kalau kita cobakan nanti. Bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, luas permukaan. 2 suhu, 3 konsentrasi, 4 katalisator. Sebelum dia berpindah, ini ada tandanya, kita turunkan, kita nampakkan seluruhnya lagi. Klik di bagian ini, scale media to fit entire canvas. Dia akan muncul lagi seperti ini. Jadi kalau dijalankan kira-kira seperti ini. 3 konsentrasi, 4 katalisator. Untuk luas permukaan, coba anak didik kami perhatikan semua. Ini dalam bentuk kita juga ingin memperjelas di bagian ini supaya lebih jelas, diperhatikan oleh anak-anak. Disorot lagi di situ. Ini diatur sedemikian rupa. Kalau kita jalankan, anak didik kami perhatikan semua. Ini dalam bentuk serbuk dilarutkan dalam pelarut tertentu. Ini dalam bentuk kepihan.
dilarutkan. Misalnya kita sudah selesai mengedit video kita sudah hilangkan beberapa suara pengganggu, kita juga sudah tambahkan zoom in pen, maka kita akan produksi video kita. Caranya tinggal diklik produce and share. Kemudian di sini dipilih untuk yang MP4 with smart player up to 480p. Ini yang paling kecil kapasitasnya untuk dibagikan ke anak-anak. Tapi kalau durasi video kita di bawah 30 menit, kita bisa gunakan yang 72. Apalagi hanya 20 menit, kita bisa pakai yang 720 ini. Lalu setelah itu kita tinggal next. Kemudian ketikkanlah di situ produksi kita. Video kita tadi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Misalkan ini aja lah. Baru finish. Maka akan terjadi proses untuk pembentukan video. Lamanya proses ini tergantung kepada pertama durasinya. Semakin pendek durasinya pasti akan semakin mudah atau makin cepat selesai. Begitu juga tergantung pada komputernya atau PC-nya atau laptopnya. Semakin bagus laptopnya, prosesnya juga akan semakin cepat. Kita tunggu hingga selesai proses pembentukan videonya. Nah, kalau sudah selesai akan muncul seperti ini. Inilah video kita. Letak video ini diklik finish saja. Letaknya adalah tadi kita simpan faktor laju reaksi. Nah, inilah videonya yang akan kita bagikan ke anak-anak. Ini dia. Baik, itu saja Bapak Ibu untuk tutorial pertama ini. Kita akan lanjutkan nanti untuk tutorial selanjutnya, bagaimana memanfaatkan banyak menu-menu pada Camtasia Studio. Terima kasih.